Pada materi pokok transformasi grafik sinus ini, kita akan mempelajari pengaruh konstanta A, B, dan D terhadap grafik sinus. Enjoy! Pertama, kita akan mengamati bagaimana pengaruh konstanta A pada grafik Y sama dengan A sin X terhadap grafik Y sama dengan sin X. Nah, di sini kita punya dua grafik. Yang pertama, grafik merah yaitu grafik Y sama dengan sin X seperti ini. Dan grafik biru yaitu Y sama dengan A sin X, di mana A di sini adalah sebarang konstanta real. Nah, di sini A-nya berupa slider yang bisa kita geser nilainya sesuai dengan yang kita inginkan. Coba kita geser. Coba kita geser ke 0,5. Nah, coba kalian amati di sini. Apa yang kalian dapatkan? Nah, betul sekali. Grafik biru kita sekarang adalah Y sama dengan 0,5 sin X. Di sini, apakah grafiknya berubah? Nah, di sini ternyata grafik biru kita serupa dengan grafik merah Y sama dengan sin X, tetapi di sini mengalami penyusutan secara vertikal. Di sini terlihat bahwa titik puncaknya mengalami perubahan. Coba kita geser lagi. Nah, jika A-nya kita bernilai 1, maka grafik birunya kita letaknya sama dengan grafik merah, yaitu Y sama dengan sin X. Nah, bagaimana jika A-nya lebih dari 1? Kita geser lagi. Ya, apa yang kalian amati? Betul sekali. Sekarang grafik biru kita mengalami perenggangan. Nah, di sini grafik biru kita sekarang adalah Y sama dengan 2 sin X. Oke. Jika nilai A-nya lebih besar dari 1, maka grafik kita semakin merenggang secara vertikal sebesar A. Nah, sekarang bagaimana jika konstanta A kita bernilai negatif? Kita geser ya. Nah, di sini ternyata grafik biru kita tidak lain adalah grafik Y sama dengan sin X kita cerminkan terhadap garis atau sumbu X. Nah, jika A-nya semakin kecil, maka dia akan semakin merenggang, namun dia dicerminkan sepanjang sumbu X. Nah, sekarang apa yang dapat kalian simpulkan? Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya ya anak-anak. Sekarang kita akan melihat adakah perubahan konstanta B terhadap grafik sinus. Yang pertama kita lihat grafik sinus terlebih dahulu ya. Nah, ini dia grafik sinus yang sudah seperti kita ketahui yang berwarna ungu ini. Sekarang kita akan mencoba untuk menambahkan konstanta B ya. Adakah perubahan anak-anak? Ya, ternyata grafik sinus ketika ditambahin konstanta min pi per 3, ternyata grafiknya mirip-mirip ya. Hanya saja bergeser. Sebanyak berapa? Sebanyak pi per 3. Jadi yang awalnya di sini bergeser ke sebelah kanan. Jadi grafik yang warna abu-abu ini. Ini ketika kita tambahi konstanta min pi per 3. Lalu bagaimana jika konstantanya bernilai positif? Coba kira-kira bisa dibayangkan nggak gimana kalau misalkan konstantanya itu bernilai positif?
Nah, ini ya kalau misalkan konstantanya bernilai positif. Grafik fungsi sinusnya juga bergeser ke kiri sebanyak pi. Nah, dari sini kira-kira anak-anak bisa menyimpulkan nggak? Apa pengaruh konstanta B terhadap grafik sinus? Iya, benar sekali. Konstanta B berpengaruh terhadap pergeseran grafik sinus baik ke kanan maupun ke kiri. Jadi ketika konstanta B ini bernilai negatif, maka grafik bergeser ke kanan. Dan ketika bernilai positif, maka grafik bergeser ke kiri. Sebanyak berapa? Sebanyak dari banyaknya konstanta B. Kalau misalkan bernilai negatif pi per 3, maka dia akan bergeser ke kanan sebanyak pi per 3. Kalau misalkan sebanyak plus pi, maka dia akan bergeser ke kiri sebanyak pi. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Kalau sebelumnya anak-anak sudah mempelajari tentang perubahan konstanta A dan B pada fungsi umum daripada sinus X, sekarang kita akan mempelajari perubahan nilai konstanta D. Kita perhatikan lagi rumus umum daripada fungsi sinus X, yaitu Y sama dengan sin X. Nanti kita akan bandingkan dengan fungsi sinus yang sudah dimodifikasi nilai D-nya. Nanti bisa dengan plus bilangan bulat atau negatif bilangan bulat. Untuk mempermudah kinerja kita, seperti sebelumnya, kita juga akan menggunakan GeoGebra untuk memberikan gambaran langsung daripada fungsi yang ingin kita pelajari. Ternyata kalau ibu tuliskan fungsi Y sama dengan sin X di GeoGebra, hasilnya akan menjadi grafik hijau ini ya. Perhatikan lagi, ingat-ingat apa fungsi sinus sebelumnya seperti ini. Kalau sudah, kita akan berlanjut ke fungsi sinus yang nilai D-nya berubah. Untuk percobaan pertama, akan ibu contohkan untuk nilai D sama dengan plus 1 ya. Ternyata fungsi sinus yang D-nya sama dengan plus 1 bentuknya sangat mirip dengan fungsi sinus biasa. Hanya saja posisinya bergeser ya. Kalau tadi yang B bergesernya ke kanan atau ke kiri, ternyata kalau D-nya yang berubah bergesernya ke atas. Nah, berapa satuan ini? Iya, benar, satu satuan. Nah, sekarang ibu ingin anak-anak semuanya menduga-duga kalau misalkan ibu punya fungsi sinus yang nilai D-nya sama dengan negatif 2. Kira-kira nanti grafiknya ada di mana ya? Coba murid-murid bayangkan di kepala masing-masing. Sudah ya, sudah dibayangkan. Sekarang kita akan lihat langsung nih. Kalau negatif 2 fungsinya jadi seperti apa? Nah, jadinya ternyata seperti ini ya murid-murid, yaitu berubah di grafik biru ini. Jadi ada di bawah si grafik hijau tadi. Kalau sudah begini, apakah murid-murid sudah bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita tentang perubahan grafik fungsi sinus menurut nilai D-nya? Bisa ya, jadi kalau misalkan nilainya D itu positif, bergesernya ke atas. Kalau nilai D-nya itu negatif, berarti bergesernya ke bawah. Dan berapa satuan gesernya? Gesernya adalah sebanyak nilai D-nya itu sendiri. Kalau negatif 2 berarti 2 satuan, kalau 1 berarti 1 satuan.